Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebagaimana mungkin udah pernah sampaikan Pak Masuri ya, bahwa Bapak akan memberikan materi terkait dengan studi kasus sama proyek ya. Jadi dengan asumsi bahwa kalian sudah belajar tentang teorinya gitu ya, yang diberikan oleh Pak Masuri. Nanti Bapak akan memberikan studi kasusnya ya, studi kasus untuk beberapa permasalahan gitu ya. Terus nanti dari studi kasus tersebut maka kalian sudah bisa mengerjakan proyek terkait dengan masalah optimisasi ini atau riset operasi ini gitu ya. Oke, jadi untuk yang pertama ada satu hal lagi bahwa nanti untuk simulasi kita akan menggunakan Maple ya. Jadi ini kaitannya dengan optimisasi atau riset operasi itu biasanya kita mencoba untuk melihat kebijakan apa yang terbaik dan juga apakah ada perubahan kebijakan terutama masalah produksi ya, kebijakan jika ada suatu parameter yang kita rubah-rubah gitu ya Mas. Nah, dalam hal ini mungkin kita langsung aja melihat contohnya ya, tadi kasusnya. Jadi ya, bukan. Oke. Kelihatan ya presentasi Bapak, kelihatan? Kelihatan? Terlihat, Pak. Oke, jadi kita lebih bicara tentang sensitivity analysis dari masalah-masalah non-linear optimisasi gitu ya. Yang pertama adalah kita bicara tentang sensitive analysis daripada optimisasi tanpa kendala. Jadi terkait sensitivity analysis itu sebetulnya ini sangat penting ya. Maksudnya bahwa kalian diharapkan tidak hanya sekedar bisa menghitung nilai optimal atau nilai maksimal atau minimal gitu ya, tapi juga bisa menganalisis kalau ada suatu perubahan terhadap katakanlah suatu nilai parameter misalnya, itu nanti pengaruhnya apa? Kita bisa menganalisis pengaruhnya apa terhadap kebijakan kita gitu. Nah, ini sebagai contoh. Sebagai contoh misalnya kita mempunyai masalah ini. Sorry. Jadi ada suatu perusahaan, dalam ini perusahaan apa namanya TV ya, TV berwarna ya, itu merencanakan untuk memasarkan ya, maksudnya dua produk baru ya, produk baru yaitu 19 in TV LCD ya, terus juga 21 TV LCD. Jadi ada dua macam produk, yang satu 19 in, yang kedua adalah 21 in gitu ya. Nah, masing-masing mempunyai retail price. Retail price itu kayak semacam apa ya, harga ecer lah gitu ya. Cuman biasanya dari retail price itu masih menggunakan ada semacam bonus kayak diskon gitu, semacam gitulah. Jadi maksudnya itu yang tertera di dalam, ditempel di apa namanya, barangnya itu biasanya gitu retail price, tapi dalam hal ini biasanya masih diberi kesempatan untuk deduction atau pengurangan harga gitu. Oke, jadi retail price-nya adalah untuk LCD 19 in adalah ya 339 ya. Terus sedangkan yang 21 in itu 399. Kalau ini 339 19 in, sedangkan yang 21 in adalah 399 dolar ya. Ini satuannya adalah dolar gitu ya. Sedangkan
biaya pembuatannya ya, maksudnya untuk merakit lah dapat dikatakan gitu misalnya gitu ya, itu sebesar untuk yang 19 in adalah $195, sedangkan yang apa namanya, yang 21 in itu $225 gitu ya. Terus juga dikaitkan tidak hanya sekedar biaya merakitnya ya, tapi juga ada additional cost ya, cost biaya ya, biaya perakitan. Bukan perakitan. Fixed cost itu maksudnya biaya katakanlah misalnya kayak alat-alatnya gitu. Maksudnya katakanlah mungkin itu alat-alat perakitan atau mungkin juga termasuk gedung atau apa gitu. Jadi fixed cost itu adalah biaya yang ditimbulkan untuk produksi ya. Kalau yang tadi yang 195 dan 225 itu biaya perakitannya, tool cost-nya per unitnya gitu. Jadi kalau saya mau ngerakit satu TV 19 in, maka pembelian bahan-bahannya, terus biaya apa namanya, biaya tenaganya misalnya itu sebesar 195 untuk yang 19 in, sedangkan 225 itu untuk yang 21 in. Sedangkan biaya fixed cost ini adalah biaya untuk pabriknya lah dapat dikatakan. Mungkin termasuk alat-alat perakitan, terus masuk juga ruangan, termasuk gedung dan seterusnya gitu ya. 400.000 itu kan banyak itu. Ya. Oke, diasumsikan bahwa kedua produk tersebut yaitu TV 19 in dan 21 in itu akan dipasarkan ke pasar yang kompetitif gitu, dijual di pasar yang kompetitif. Maksudnya kompetitif dalam pengertian bahwa penjualan 19 in ya dan juga 21 in itu saling mempengaruhi gitu. Maksudnya karena di sini kan kalau misalnya seseorang mau beli TV kan nggak mungkin ya asumsinya ya. Asumsinya mungkin cuma pilihannya satu gitu, mau beli yang 19 in atau 21 in gitu. Maksudnya tidak diasumsikan misalnya dua-duanya atau mungkin juga termasuk kalau mau beli dua ya mungkin beli dua yang sama-sama 21 in gitu misalnya. Atau misalnya yang satu 19 in, yang dua 21 in dan seterusnya. Maksudnya dalam hal ini konteksnya itu adalah kompetitif dalam pengertian bahwa buyer atau pembeli itu akan sangat melihat keuntungan yang didapat dari pembelian barang tersebut gitu ya. Nah, sehingga dalam hal ini kebijakan daripada perusahaan mengatakan bahwa untuk setiap pembelian ya kan 19 in ya kan itu dalam hal ini akan diberi semacam dua-duanya ya, baik itu 19 in maupun 20 in. Setiap pembelian atau penjualan juga termasuknya satu unit TV ya baik itu 19 in maupun 21 in akan diberi reduksi ya sebesar 0,01 atau 0,01 sen dolar ya, yaitu 1 sen gitu ya. Nah, terus selanjutnya juga untuk setiap penjualan 19 in ya kan itu akan memberikan apa ya reduksi harga lebih lanjut yaitu sebesar 3 sen ya untuk yang setiap 21 in yang terjual ya. Jadi dalam hal ini kalau misalnya kayak gini ya. Kalau misalnya 19 in kita punya 19 ini ya. Kita berpikir dalam konteks 19 in. Kalau setiap kali ada yang terjual 21 in ya kan, maka harga yang 19 ini akan mendapatkan pengurangan harga sebesar 3 sen, yaitu 0,033 sen. Ya. Nah, sedangkan kalau misalnya apa namanya, kalau untuk setiap penjualan 21 in itu akan memberikan reduksi untuk setiap 21 in ya. Jadi dalam hal ini sebaliknya lah dapat dikatakan gitu ya. Oke, cukup jelas barangkali ya? Cukup jelas enggak? Ya, jadi tadi bahwa retail price-nya untuk 19 in itu adalah
$339 ya. Sedangkan untuk retail price untuk yang 21 inch itu $399. Jelas, cukup jelas ya. Terus biaya produksinya ya kan, biaya produksinya itu untuk yang 19 in itu $195 per unitnya. Terus untuk yang 21 in itu $225 per unitnya. Ya, jadi biaya untuk merakit satu unit. Ya. Tapi di luar itu ada juga yang kita katakan sebagai fixed cost. Fixed cost itu biaya untuk sebelum perakitannya gitu, maksudnya entah gedungnya, entah alat perakitannya atau apa gitu ya, banyak hal yang tidak akan habis dipakai untuk merakit satu unit ya, tapi itu dipakai terus gitu ya. Itu sebesar $400.000 ya, cukup jelas ya. Oke, nah sekarang diasumsikan bahwa kedua produk tersebut itu dijual pada pasar yang kompetitif. Maksudnya seseorang itu akan membeli itu pilihannya itu 19 atau 21 in. Kalau misalnya sudah milih 21 in mungkin tidak milih 2 kalau cuma beli satu ya. Tapi kalau misalnya dua pun juga akan sama, milihnya sama-sama 19 atau sama-sama 21 atau mungkin satu 19 atau satunya 21 itu. Jadi dalam hal ini betul-betul ada kayak semacam kompetisi di dalam hal penjualan barang tersebut gitu ya. Sehingga dalam hal ini retail price yang tadinya sekitar tadi dibilang 399 untuk yang 19 in, 21 in untuk yang 399 itu diberi pemotongan ya, pemotongan sebesar 1 sen untuk setiap penjualannya. Ya, setiap penjualan masing-masing produk tersebut, yaitu TV 19 atau TV 21 in. Itu ya. Nah, terus selanjutnya ada juga pemotongan sebesar tambahan ya, pemotongan tambahan sebesar 0,3 sen untuk setiap 21 in yang terjual. Jadi 19 in ini akan diturunkan harganya nih lebih lanjut, yaitu 0,3 sen ya kan, untuk setiap penjualan yang 21 in gitu ya. Jadi ini kan ada semacam ancaman nih. Kalau misalnya 21 in, sana terjual nih. Nah, berarti supaya menarik ke sini pembelinya ke 19 in, maka ada pemotongan tambahan lagi yaitu 0,3 sen ya. Di lain pihak, kalau kita berpikir dari segi 21 in, ya kan? Kalau ada penjualan di 19 in, maka harga yang 21 in akan dikurangi lagi sebesar 0,4 sen untuk setiap penjualan 19 in. Ya, cukup jelas ya? Cukup jelas enggak, Mas, Mbak? Halo? Jelas, Bapak. Cukup jelas ya? Oke. Nah, dalam hal ini berarti kita punya beberapa variabel nih. Pertama adalah variabel keputusan. Variabel keputusan adalah pertama jumlah 19 in yang dijual gitu. Ya, yang terjual lah dapat dikatakan. Ya kan? Itu S ya. Terus yang kedua, variabel keputusan jumlah TV 21N in yang terjual. Sebut saja sebagai T, ya kan? Nah, sekarang sebetulnya selling price itu juga bisa katakan sebagai variabel juga. Sebetulnya kayak semacam fungsi lah ya. Maksudnya karena di sini selling price-nya itu akan tergantung juga pada jumlah TV yang dijual kan gitu. Jadi mungkin kita bisa melihatnya sebagai variabel juga gitu. Yang dipengaruhi oleh ya kan oleh S gitu. Jadi variabel keputusannya itu sendiri akan ditentukan ya kan oleh selling price juga gitu. Maksudnya tadi kalau misalnya kita semakin banyak ya, ada reduction, ada pengurangan harga, maka dia akan berubah juga gitu. Ya, jadi selling price daripada 19 in, selling price jelas retail price dikurangi dengan reduction-nya tadi. Dikurangi dengan pengurangan atau diskon lah dapat dikatakan gitu ya. Untuk 19 in adalah P, sedangkan Q adalah selling price untuk 21 in, ya kan. Nah, sekarang jelas bahwa cost untuk cost untuk pembuatannya lah dapat dikatakan ya. Kalau kita lihatnya sebagai dalam satuan tahunan misalnya,
berarti dalam hal ini cost manufacture set dalam 1 tahun ya, maksudnya berarti yang diproduksi berapa gitu ya. Itu juga akan termasuk akan tergantung pada S sama T. Juga kita juga mengatakan bahwa C itu juga merupakan variabel, akan tergantung pada itu. Kan itu ya. Nah, terus R itu revenue ya, atau pendapatan lah dapat dikatakan gitu ya. Pendapatan, return bukan revenue. Return ya kan? Return atau revenue, kadang-kadang orang tanya revenue padahal mestinya itu return dalam pengertian kita mendapatkan berapa pada penjualan sekian kan gitu ya. Tapi bolehlah kita pakai revenue juga nggak apa-apa. Nah, ini yang lebih penting adalah terkait dengan profit. Profit dalam mengenai keuntungan yang kita dapatkan, yaitu return dikurangi dengan cost-nya, gitu ya. Nah, sekarang asumsi-asumsi yang kita punya tadi kita katakan bahwa selling price itu, ya kan, ya, itu akan tergantung kepada apa namanya jumlah yang dijual kan gitu ya. Nah, ini selling price P, ya kan. Nah, itu dalam hal ini retail price, ya kan, 339 untuk 19 in dikurangi dengan reduksi, ya kan, untuk setiap penjualan S, ya, pembelian 19 in, terus dikurangi dengan reduksi untuk setiap penjualan 21 in, gitu ya. Jadi cukup jelas ya. Ya, untuk yang ini P itu adalah selling price untuk 19 in. Q ya adalah selling price untuk 21 in. Secara otomatis juga merupakan apa namanya selling price yaitu 399 dikurangi dengan reduksi untuk yang tadi ya, untuk yang setiap penjualannya lah dapatkan berarti 1 sen ya kan. Terus dikurangi dengan 0,4 sen. Ya, jadi jadinya menjadi 0,04. Ya, cukup jelas ya? Cukup jelas ini dari sini? Halo? Mas, Mbak? Iya, Bapak. Cukup jelas ya? Oke. Nah, sekarang return ya, return atau pendapatan kita ya. Itu kan berarti ada berapa jumlah yang dijual yaitu S dikalikan dengan selling price-nya, harga jualnya berapa. Jadi bedakan antara harga retail sama harga jual. Gitu ya. Terus ditambah dengan Q yaitu Q adalah selling price yang terjual dan ini kan bergerak terus dia. Dikalikan dengan T, T-nya adalah jumlah yang terjual. Ya kan? Itu adalah return. Sedangkan cost tadi dikatakan bahwa cost ada 2 macam. Pertama adalah fixed cost, ya misalnya biaya untuk pembuatan bangunan lah atau alat-alat gitulah misalnya ya. Terus ditambah dengan, nah dalam hal ini jelas bahwa biaya pembuatannya adalah 195 untuk setiap 19 in. Terus 225 untuk setiap pembuatan yang 21 in. Ya, itu cost-nya. Jadi dalam hal ini jelas bahwa apa namanya profit yang kita dapatkan adalah return atau revenue lah boleh ya dikurangi dengan cost ya. Oke, jadi itu cukup jelas ya. Jadi dalam hal ini jelas karena di sini produksi maka mestinya asumsinya S-nya mesti harus tidak negatif ya, boleh besar, boleh nol tapi biasanya positif ya kan. Nah, tujuannya adalah memaksimalkan tadi yaitu di sini profitnya. Oke. Cukup jelas sampai sini ya. Oke, nah sekarang kita lihat di sini bahwa fungsi objektif kita itu sebetulnya kan tadi ya, tadi yang ini fungsi objektifnya adalah P, ya kan? Nah, dalam hal ini P sama dengan R min C, ya. Tadi R itu return-nya itu adalah P kali S tambah Q kali T, P itu price untuk yang 19 in dikalikan S itu adalah jumlah yang diproduksi atau yang dijual, Q adalah retail apa namanya selling price untuk yang 21 in dikalikan dengan jumlah 21 in yang terjual dikurangi dengan, nah ini dikurangi dengan apa? Pertama adalah fixed cost-nya. Ya, fixed cost-nya itu 400.000 dolar. Terus dikurangi dengan apa? Dikurangi dengan biaya pembuatan ya untuk 19 in yaitu 195 dikalikan jumlah 19 in yang terjual, terus ditambah dengan ya otomatis yang jual adalah yang sudah diproduksi kan kayak gitu ya. Ya.
Terus di sini tambahkan dengan 225 kalikan dengan T. 225 adalah biaya produksi untuk setiap unit 21 in dikalikan dengan jumlah 21 in yang terjual atau yang dibuat dan terjual. Oke. Nah, jadi dalam hal ini kita dapatkan fungsinya adalah seperti ini. 399 dikurangi 0,01 S ya. Ini tadi reduksi yang apa namanya? Yang 1 sen per unit 19 yang terjual, terus dikurangi dengan reduksi untuk yang tadi, reduksi untuk yang karena penjualan yang 21 in, ya kan? Oke. Nah, dalam hal ini jelas kita bisa melihat apa namanya modelnya seperti ini ya. Nah, sekarang untuk bisa menganalisis lebih lanjut, kita asumsikan ini tidak harus ya, tidak harus menggunakan misalnya menggunakan variabel baru Y sama dengan P boleh, tapi tidak juga nggak apa-apa. Tapi untuk bisa memudahkan terkait dengan model biasanya pakai XY gitu misalnya, XY ST gitu misalnya ya, kita menggunakan, kita ambil aja bahwa fungsi ini sebagai respon lah ya, dapat dikatakan fungsi objektif Y itu adalah apa namanya profitnya. Jadi fungsi profit ya kan yang akan kita maksimalkan ya, yang akan kita maksimalkan. Nah, terus nanti juga di sini karena tadi variabel S sebagai X1 dan T sebagai X2 ini tidak harus ya, tapi silakan aja. Ya, dari dalam hal ini sebagai fungsi daripada variabel X1 dan X2, maka Y itu merupakan fungsi daripada X1 dan X2 sama dengan ini bentuknya. Ya, yaitu 399 dikurangi 0,01 X1 dikurangi dengan 0,03 X2 kalikan ya dalam kurung ini ya, kalikan X1. X1 adalah dari jumlah 19 in ya. Terus ini sendiri ya kan. Terus dikurangi dengan tadi cost yang kita punya yaitu fixed cost-nya ya. Terus sama cost untuk perakitannya masing-masing TV tersebut. Oke ya. Terus dalam hal ini kita mencoba mencari nilai maksimum daripada fungsi objektif ini untuk apa? Untuk semua domain ya, semua region atau semua daerah di mana dalam hal ini pada kuadran 1 yaitu X1 X2 positif ya sama dengan 0 ya. Oke, jadi pada kuadran 1. Oke. Nah, sekarang sebagaimana sudah disampaikan oleh Pak Masuri mestinya ya, bagaimana mencari nilai maksimum daripada fungsi objektif ya. Itu kan pertama kita turunkan terhadap masing-masing variabelnya kan gitu ya. Terus kita samakan dengan 0. Ya cukup jelas, ini gampang aja. Kita turunkan terhadap X1 sama dengan 0, turunkan terhadap X2 sama dengan 0, kita dapatkan ini. Ya, jadi dalam hal ini fungsi keputusannya adalah 4.735 unit untuk 19 in ya, jadi yang terjual itu segini. Sedangkan yang X2 itu terjual 7.043 unit ya. Nah, ini kan sampai di sini kita baru hanya melihatnya sebagai menyelesaikan keputusannya berapa sih, yaitu diputuskan yaitu dijual 4.735 unit 19 in dan 7.043 unit untuk yang 21 in. Nah, tapi kita mestinya tidak hanya berhenti sampai situ, kita harus menganalisis ini gimana ini kalau misalnya terjadi kayak semacam perubahan kebijakan gitu misalnya. Kalau misalnya yang satu dinaikkan, yang satu diturunkan, itu apa yang terjadi kan gitu ya. Nah, kalau dari segi fungsi sendiri itu kita lihat sini bahwa dari fungsi daripada yang fungsi objektifnya itu kan kelihatan seperti ini. Kalau kita plot ya, kita lihat seperti ini. Ya. Jadi kita lihat di sini bahwa X1 akan juga tergantung pada X2 ya. Nanti walaupun di sini akan mempunyai nilai keputusan tertentu, satu nilai saja gitu ya. Tapi ada perubahan kebijakan terhadap salah satu produk itu pasti akan mempengaruhi produk yang lain. Gitu. Ini sebagai gambaran aja ya. Jadi di sini dalam hal ini produksi untuk atau tingkat produksi lah dapat dikatakan 19 in dan 21 in dalam segi secara umumnya seperti ini bentuknya.
Oke. Ya, cukup jelas ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat sini. Sebetulnya Bapak kenapa bisa memproduksi ini? Kalian coba lihat di file mapelnya ya. Jadi ini kita lihat ini, kita restart ini sudah Bapak coba sih ya. Ini restart. Jangan lupa ya pakai DE tool ya, karena di sini kita menggunakan persamaan diferensial. Jadi harus dengan with DE tool ya. Terus juga plot karena kita akan memplot hasil-hasilnya ya. Terus yang pertama di sini kita lihat bahwa kita buatkan dulu pertama adalah fungsi objektifnya ya. Fungsi objektifnya adalah ini retail price, ini reduksi untuk setiap produk yang yang diproduksi ya, yang terjual, terus dikurangi lagi di sini reduksi karena ada penjualan dari produk yang lain. Jadi kalau ini 19 in, maka di sini adalah reduksi dikarenakan adanya penjualan dari produksi yang 21 in. Ya, dikalikan dengan jumlah itu tadi, ya jumlah berapa yang akan diproduksi untuk 19 in. Oke. Terus yang kedua, ini untuk yang 21 in sama ya, retail price-nya 399 ya, dikurangi dengan tadi enggak, sorry ini. Ya ini dikurangi ini dulu bukan ini, barangkali yang ini dulu. Dikurangi dengan untuk setiap penjualan 21 in, terus dikurangi dengan atau reduksi karena ada penjualan yang 19 in. Ya. Dikalikan ada berapa 21 in yang terjual. Ya. Oke, terus di sini dikurangi dengan ini kan tadi terkait dengan yang awal ini, yang dua suku pertama ini kan terkait dengan masalah return-nya ya, yang kita dapatkan atau ada ditulis sebagai revenue ya bolehlah ya, walaupun itu belum tentu revenue itu misalnya profitnya. Oke, tapi ada beberapa orang yang mengatakan revenue yaitu ya return gitu, nggak apa-apa, sama aja. Terus dikurangi di sini adalah untuk biaya produksinya, fixed cost-nya adalah 40.000 ya, 40.000 atau 400.000 tadi ya. Di sini berapa tadi, 4.000 atau 400.000? Ya. Rp400.000 ya, 400.000. Jadi di sini ini 400.000, ini kurang 01 ya. Oke, klik enter ya, kita dapatkan itu. Oke, terus nah di sini kan kita ingin melihat tentang titik kritisnya kan. Jadi kita turunkan fungsi objektif tersebut terhadap masing-masing variabelnya ya. Kita turunkan DX1 untuk terhadap X1 kita dapatkan itu. Terus untuk DX itu ya, dicek dua kita dapatkan. Mohon maaf. Ya. Nggak kelihatan ya? Ya. Oh iya, sorry ya. Ya, lupa kelupaan. Mungkin pakai aja, pakai yang seluruh window ya, entire screen. Oke. Oke. Nah, terus juga ini ya. Oke, jadi ini ada dua tampilan ya, tampilan PPT-nya, yang kedua tampilan daripada mapelnya. Oke. Oke ya, jadi tadi Bapak ingatkan kembali bahwa untuk menjalankan program ini ya, karena di sini kita akan menggunakan menyelesaikan bersama diferensial, maka harus menggunakan with DE tool ya, differential equation tool. Oke, kita plot, kita dapatkan ini ya kan, dua, kelihatan udah ya mapelnya ya. Halo, kelihatan Pak. Kelihatan ya. Jadi pertama adalah sebagaimana kita ketahui, untuk melihat titik kritisnya maka kita turunkan fungsi objektifnya terhadap Y,
terhadap masing-masing variabel terhadap X1 dan terhadap X2. Terhadap X1 kita dapatkan ini, ya kan? Terus terhadap X2 itu kita dapatkan ini. Nah, terus kita tertarik dengan melihat tentang ininya. Nah, ini tadi ya. Jadi sebetulnya kebijakan yang visible, ya kan? Kebijakan yang visible itu adalah seperti ini, ya kan? Pada saat ini karena yang ini ke sana adalah produk X1 yang 19 in, yang ke sini adalah produk X2 yang 21 in, ya kan? Kita lihat di sini pada saat X2-nya itu kecil, ya kan? Maka dalam hal ini X1-nya pasti akan besar, gitu kan? Dalam hal ini pasti akan kayak gitu, ya. Demikian juga pada saat X2-nya dinaikkan, maka X1-nya akan mengecil. Atau maksudnya karena dalam hal ini fungsi objektif itu akan tergantung kepada dua variabel. Ya, jadi keputusannya akan saling tergantung. Oke. Nah, kalau dilihat dari konturnya, ya kita lihat kontur di sini. Ya, ini konturnya ya. Jadi kita lihat di sini bahwa saling ketergantungan. Nah, cuman permasalahannya objektifnya mau seberapa gitu. Nah, semakin ya jadi ini kan daerah yang memenuhi daripada kontur itu kan memenuhi semuanya ya. Cuma nanti yang paling tinggi itu berapa itu yang paling ke tengah ke sini. Ya, jadi kebijakan yang paling yang pas betul lah dapat dikatakan. Nah, itu baru kita hanya melihat tentang fenomena itu tadi ya, maksudnya sebetulnya daerah keputusannya mana saja, daerah visible untuk keputusan tersebut. Nah, sekarang kita ingin melihat tentang pengaruh daripada ini. Coba kita lihat sini. Ini kadang-kadang suka hang ya. Oke. Ya, jadi dalam hal ini counter plot itu melihat level set ya. Jadi dalam hal ini makanya tadi kita kan kalau dilihat daripada kan puncaknya di mana gitu ya. Nah, di sini yang setiap ketinggian daripada profit itu dipenuhi oleh ini yang pada yang sama gitu. Jadi ini juga ini dengan tingkat keuntungan yang sama, tapi pilihannya seperti ini, ya kan? Ya kan? Jadi misalnya katakanlah misalnya kalau dilihat dari jumlahnya gitu ya misalnya karena dalam hal ini berarti kan sekitar 4.000 di sini berapa ini 3.000 berapalah gitu sampai 4.000 gitu ya. Kalau di sini 4.000 sini hampir 6.000 dan seterusnya gitu ya. Nah, sekarang terkait dengan kebijakannya tadi kita lihat bahwa keputusan optimalnya adalah ini tadi. Oh, belum ya di sini ya. Nah, oh ya dalam Maple itu kalian bisa merubah-rubah ininya ya, merubah-rubah supaya kelihatan lebih lebih jelas misalnya gitu. Maksudnya posisinya itu sudut pandangnya kita bisa berubah-ubah gitu kan gitu. Ya, perlu dianukan misalnya dalam hal ini kalau pada saat sama-sama 0 itu berarti keuntungannya berapa gitu ya. Oke, terus di sini juga kita ingin melihat tentang nilainya berapa. Oke, kita lihat sini analisis sensitivitas. Oke. Nah, ini solusinya ya. Jadi kalau dilihat itu ini kebetulan oke. Nah, sekarang ini adalah ini belum dianukan ya karena kebetulan ini masih ada parameter A ya. Nah, sekarang kaitannya dengan parameter itu sebetulnya kayak ini. Agak lambat ini ininya. Oke.
Nah, sekarang kita ingin ini ya, jadi kan kita lihat di sini bahwa diskon ya kan, diskon terhadap terhadap produksi X1 itu kan tadi kita tuliskan sebagai 0,01 gitu ya. Jadi maksudnya kalau 19 in kita produksi, maka harga penjualan lah, retail selling price-nya itu maka dikurangi atau diberikan diskon sebesar 0,1 kan itu ya. Yang sini nih. Yang ini nih ya. Ini kan kelihatan ya ini anunya, kelihatan Mbak, Mas? Halo? Terlihat, Pak. Kelihatan ya. Jadi retail price-nya 339 dikurangi dengan semacam diskon untuk setiap penjualan barang X1 19 N yaitu nah terus nanti di sini ada penambahan lagi diskon untuk karena penjualan 21 in ya. Nah, sekarang Bapak ingin melihat apa yang terjadi kalau misalnya saya naikkan atau turunkan terhadap diskon X1 gitu misalnya, terhadap X1, terhadap produksi 19 in ya kan. Nah, jadi dalam hal ini Bapak ingin melihat pengaruh daripada ini. Mana tadi? Ya, bukan ini. Nah, ini ya. Jadi andaikan sekarang ketinggian. Ya. Nih, andaikan ini kelihatan yang A nih. Andaikan saya ingin menaikkan atau menurunkan diskon terhadap 19 in, ya kan? Karena penjualan 19 itu sendiri, ya kan? Jadi tadinya kan sini 0,01 nih. Halo? Nah, kita rubah menjadi A. Ya. Kalau kita rubah menjadi A, maka terjadi apa gitu? A dalam pengertian bisa lebih besar daripada 0,01 atau lebih kecil daripada 0,01. Kalau lebih kecil dari 0,1 maka kita istilahnya menghilangkan sebagian daripada diskon tersebut. Tidak lagi 0,01 misalnya, tapi 0,001 atau 0,006 gitu misalnya. Jadi kan separohnya lah kata misalnya. Berarti separoh daripada 1 sen gitu ya. Ya kan? Ya cukup jelas ya. Nah, sekarang Bapak ingin melihat ini pengaruh ini. Makanya kita ambil aja ini sebagai sembarang A ya. Jadi diskonnya sebagai A gitu. Nanti pengaruhnya seperti apa? Nah, di sini kita lihat bahwa setelah kita masukkan di dalam fungsi objektif tadi ya, yang ini ya, kan kita cari dengan titik kesetimbangannya ya. Ya kan, turunan pertamanya. Kalau kita turunkan pertama, kita dapatkan menjadi ini nih. Ya kan? Karena 100 ini ya. Ya. Cukup jelas ya? Cukup jelas enggak? Kalau ini kan 399 ini kan tidak ada pengaruhnya ini karena konstan kalau kita kita turunkan terhadap X1 maupun X2 kan tetap sama-sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini saja misalnya dalam hal ini kita lihat secara umum ya. Ini ya. Jadi tadi Bapak ingin merubah ya kan 0,01 menjadi 0,5 menjadi A lah dapat dikatakan sebagai suatu parameter yang nanti kita lihat kita lihat apakah kalau A-nya itu lebih besar daripada 0,1 artinya diskonnya kita tambahin lagi. Tapi kalau A-nya lebih kecil daripada 0,01 berarti diskonnya dikurangin gitu ya. Nah, jadi di sini kita lihat di sini fungsinya adalah ini ya kan. Terus kita oh ini anu sih di sini. Oke. Ya. Kita lihat sini coba kembali lagi coba di restart.
Oke, ini dia. Jadi kita dapatkan di sini dari segi dari segi fungsi objektifnya yang tadinya di sini A itu 0,01 yaitu diberi diskon 1 sen ya. 1 sen itu kan berarti artinya apa? Artinya 1 sen itu kalau $1 kan 100 sen ya. Jadi 0,01 ya kan. Nah, sekarang Bapak ingin melihat pengaruhnya kalau diskon tersebut kita naikkan tidak 1 sen tapi menjadi 2 sen lah katakanlah atau 3 sen misalnya, atau kita turunkan menjadi dari 1 sen menjadi setengah sen gitu misalnya. Itu apa yang terjadi dengan kebijakan tersebut? Apakah akan menaikkan penjualan daripada 19 in atau menurunkan ya? Atau juga apakah menaikkan atau menurunkan penjualan daripada yang 21 in? Ya karena kan ini akan saling mempengaruhi, ya kan? Nah, jadi kita lihat di sini ya. Ya, oke. Terus kita lihat ini. Nah, ini. Nah, dalam hal ini kalau dilihat daripada sini ya kan? Kalau dilihat di sini, kita lihat bahwa ini kan jadi 0,01 di sini nih, ya kan? Ya. 0,01 ini. Nah, itu kalau diskon tersebut saya naikkan katakanlah menjadi 0,15 berarti artinya berapa? 1,5 sen ya. 0,15 maka produk daripada ini kan X1 nih. Ya kan? Berarti dalam hal ini penjualan X1 itu akan menurun ya. Tapi kalau diskonnya saya kurangin ya, katakanlah misalnya 0,5 atau setengah sen, maka produk X1 akan menaik gitu. Itu maksudnya gitu ya. Jadi kalau dilihat dari situ, kita lihat di sini bahwa ini mungkin gambarnya lebih bagus ini ya. Oh, enggak juga. Oh, ini ya, ini gambarnya mungkin agak lebih jelas tadi kepotong. Ini kalau ini aslinya ya, aslinya adalah 0,01 ya atau 1 sen. Kalau diskon terhadap produk 19 in kita naikkan menjadi katakanlah 1,5 sen, maka dalam hal ini produk X1 akan turun. Ya. Tapi kalau diskonnya itu kita turunkan katakanlah menjadi setengah sen yaitu 0,05, maka produk X1 akan menaik. Nah, ini baru tentang menaikkan turunkan daripada diskon umumnya lah, yang diskon umum tadi ya, terhadap produk X1 naik X2. Nah, ini jelas dari X1 tadi kalau kita naikkan diskon tersebut maka X1 akan menurun, tapi kalau kita turunkan diskonnya akan menaik. Oke. Nah, sekarang di lain pihak kita juga ingin melihat bagaimana pengaruh naik turunnya diskon terhadap 19 in terhadap produksi 21 in. Ya kan? Nah, kita lihat sini, kita turunkan ya. Oke. Nah, ini kalau juga di sini kita lihat bahwa laju perubahan daripada produk X1 ya kan terhadap A itu adalah diskon tadi ya, itu yang sama dengan 0,01 ya. 0,0 kalau kita masukkan di sini dalam hal ini pada saat 0,01 berarti min 1,1, jadi ada penurunan sebesar 1,1 ya. Tadi kan di sini kan kita cuma melihatnya turun aja gitu ya. Tapi turunnya berapa kita bisa ngitungnya dari sini. Ya. Cukup jelas ya. Nah, sekarang Bapak ingin melihat pengaruh daripada diskon terhadap TV 19 in terhadap produksi atau penjualan daripada yang 21 in. Nah, ternyata seperti ini. Pada saat awal, katakanlah misalnya, yaitu diskonnya terhadap 19 in, 21 in itu 0,1. Kalau kita naikkan diskon tersebut terhadap TV 21 in ya, menjadi katakanlah misalnya 1,5 sen, berarti 0,105, maka ternyata penjualan daripada 21 in itu justru naik. Ya kan? Ini dilihat dari sini nih. Ya. Tapi kalau kita turunkan diskon tersebut
yaitu katakanlah misalnya setengah sen misalnya ya, maka akan kita dapatkan kenyataan bahwa produksi atau penjualan daripada X2-nya itu menurun. Ya, cukup jelas ya barangkali? Ada pertanyaan enggak? Halo? Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada ya? Oke. Kita lanjutkan. Ya, jadi cukup jelas ya. Nah, sekarang kaitannya dengan itu kan tadi apa istilahnya ya? Sensitivitas antara produk ya, produk. Jadi produknya itu jumlah yang dijual, diproduksi dan dijual itu terhadap menaik atau menurunkannya apa tadi diskon terhadap produk tersebut ya, dan kaitannya dengan produk yang lain ya. Nah sekarang di sini kita ingin melihat tentang sensitivitas daripada diskon tersebut terhadap Y. Jadi terhadap Y itu tadi apa namanya? Tadi profit ya, ya. Jadi keuntungan, ya kan? Ya, jadi secara otomatis kita bisa melihat di sini bahwa kita tuliskan dulu, ya kan? Fungsi objektifnya. Nah, kita dapatkan ini ya. Jadi tadi kita buatkan yang di sini adalah sebagai apa namanya? A-nya itu yang 0,01 ya. Kita rubah menjadi A. Nah, itu nanti A lebih besar daripada 0,01 ataupun A lebih kecil daripada 0,1. Kalau A-nya lebih besar dari 0,1 artinya ada penambahan diskon terhadap 19 in. Ya. Dari 1 sen misalnya menjadi 1,5 sen atau menjadi 2 sen. Tapi kalau A-nya itu lebih kecil daripada 0,1 artinya penurunan kan. Sebagai contoh misalnya diskonnya menjadi setengah sen misalnya. Nah, maka dalam hal ini apakah akan menaikkan atau menurunkan produk 19 in, juga apakah menurunkan ini. Nah, terkait dengan itu kita totalkan, masukkan di dalam fungsi objektifnya, yaitu keuntungannya. Itu ya. Kalau yang tadi ini kan kita masukkannya itu sebagai laju perubahan daripada masing-masing, yaitu DX ke DA. Kan itu ya. Ya, cukup jelas ya. Kalau yang ini adalah fungsi objektif daripada revenue-nya atau keuntungannya. Oke. Cukup jelas ya. Nah, ternyata kalau kita hitung di sini ya. Jadi ini awalnya 0,01 nih. Ya. Diskon terhadap penjualan TV 19 in, ya kan? Kalau kita naikkan, ya, katakanlah menjadi 1,5 sen, maka keuntungannya akan turun, ya. Tapi kalau kita turunkan diskon tersebut, ya, diskon terhadap TV 19 in ya, maka keuntungannya akan naik, ya. Cukup jelas ya? Cukup jelas? Oke. Terus di sini juga kita ingin melihat bahwa apa namanya, kita ingin melihat tentang laju perubahan daripada ini ya, apa namanya istilahnya dapat dikatakan apa ya, kayak katakanlah misalnya ini kan kaitannya dengan masalah semesta pembicaraannya ya, atau solusi atau darah visibelnya gitu, ya kan? Kita tahu bahwa kita perlu mencari, ya kan, tentang keuntungan yang visibel, ya kan? Dimana di sini S-nya itu apa namanya tadi darah visual tersebut gitu, ya kan? Keuntungannya berapa, terus naik turunnya parameter itu berapa, tuh ya. Oke, barangkali gini, Bapak ingin kalian coba yang mapel tersebut ya, yang ini nih ya, yang ini ya. Kalian coba terus, tapi kalian coba hitung ya. Kalau ini kan baru istilahnya mensimulasikan tentang apa namanya perubahan daripada diskon terhadap A ya, terhadap diskon terhadap 19 in ya, yang dari 0,01 ini ya, yang ini ya. Nah, ini ya. Ya kan yang ini ya. 0,01 X1 ya kan. Nah, sekarang Bapak ingin kalian coba untuk
melakukan sensitivity analysis, tapi yang dirubah adalah yang ini. Ya. Jadi di sini kan 0,01 nih, ya kan? Nah, ini ganti 0,01 menjadi berapa? Menjadi B lah, misalnya, nggak usah pakai B. Jadi di sini tetap 0,01 X1A, yang di sini menjadi B kali X 0,01 B kali X2A. Itu ya. Ya, cukup jelas ya. Jadi kalau dilihat dari sini ya, ini kan ini nih. Aslinya nih ya. Y sama dengan 33, ini retail price, dikurangi dengan diskon untuk setiap penjualan X1 sebesar 1 sen, ya kan? Terus dikurangi dengan diskon lanjutan atau tambahan sebesar 0,1 sen. Ya, 0,3 sen untuk setiap penjualan 19 in. Yang di sini yang 21 in retail price dikurangi dengan 0,01 sen daripada penjualan X2 dikurangi dengan 0,4 sen dari X1. Nah, tadi sudah kita lakukan simulasi di mana di sini X1 0,01 diskon 0,01 untuk X1 itu kita rubah menjadi parameter A. Ya. Nah, sekarang Bapak ingin kalian coba melakukan simulasi di mana yang dirubah adalah yang ini. Ya, jadi yang 1 sen untuk X2 itu kita rubah menjadi parameter A. Kita mencoba ingin menaikkan dan menurunkan dari 1 sen tersebut. Apa yang terjadi? Oke, silakan coba. Halo? Ya. Ya. Oke. Bapak tunggu coba. Ada yang mau langsung di apa? Coba Mas Iqbal ada di situ, Mas Iqbal. Halo? Iya, Pak. Ya, coba Mas, bukakan apa namanya? Maple, kamu coba share screen. Share screen, bukakan yang Maple-nya coba. Halo, Maaf, Mas? saya pakai komputer, Pak. Tapi ini meet-nya lewat HP, Pak. Ada yang bawa laptop nggak coba? Salah satu kalian, nanti Bapak pandu dari sini. Bapak kan udah mengumumkan ya supaya kalian kuliah ini pakai laptop dan pakai Maple. Ya, jadi nanti langsung aja praktek sekalian. Coba. Ada yang bawa, coba nanti Bapak pandu dari sini. Halo? Mbak Adila? Mbak Krista? Karista ya, Karista. Ayo. Ayo. Siapa yuk? Ya. Oke, jadi mungkin gini coba ya. Ini Bapak save sebagai yang lain ya, misalnya di sini
Oke. Coba tadi Bapak sampaikan bahwa coba kalian melakukan simulasi. Ini tadi tetap awal ya, dan ini tetap sama aja, ya kan? Oke. Pada saat sensitivity analysis, kalian yang dirubah adalah yang ini, ya. Karena ini tetap 0,01 ya, berarti di sini adalah ini X1, tetap X1 ya. Terus ini Mohon maaf Bapak, ya, share gimana Mbak? screen-nya belum nampak Bapak. Kenapa? Share screen-nya belum nampak Bapak. Oh, nggak kelihatan? Nggih Pak. Oh, hilang nggak? Ya, hilang sendiri ya. Kita tuliskan apa ya? Kita kelihatan udah ya Mbak? Kelihatan? Terlihat Bapak. Oke. Jadi ini tetap ya. Start ini tetap kita lakukan sensitivity analysis yang oh iya ini. Kita lakukan ini sebagai ya. Oke, jadi kita lihat sini bahwa kita ingin melihat tentang perubahan diskon terhadap setiap produk TV 19 in, 21 in, ya kan? Kan awalnya diberi diskon 1 sen ya, atau 0,01 dolar ya, 0,01 dolar. Kita rubah dengan parameter B, dengan tujuan nanti B-nya bisa lebih besar daripada 0,01 dolar atau 1 sen dolar, berarti 1,5 sen misalnya, atau lebih kecil daripada 0,01 dolar, yaitu lebih kecil daripada 1 sen, gitu ya. Jadi yang terhadap A ini tetap aja dikasih diskon 1 sen, tapi yang di B ini mau kita lihat pengaruhnya kalau kita naikkan atau kita turunkan. Yang ini A2 ya, bukan A1. 2. Oke. Itu nih kira-kira enggak ya? Mudah-mudahan tetap jalan ya. Oke. Kita lihat sini TXDA-nya. Mendapatkan ini. Oke, ini bukan X1 ya, tapi di sini X2 ya. X2.
Oke. Kita lihat sini bahwa setiap kenaikan diskon terhadap 21 in, ya kan? Setiap kenaikan diskon terhadap 21 in itu akan menaikkan produk daripada X atau yang dijual daripada X2 yaitu TV yang 21 in. Tapi kalau kita turunkan diskon tersebut, itu akan menurunkan produksi daripada atau penjualan daripada TV 21 in. Ya. Nah, ini sebetulnya Bapak ingin ngecek kalian langsung ya di situ, jadi apakah kalian bisa mengikuti apa enggak gitu. Makanya tadi Bapak minta coba kalian salah satu yang pakai komputer, pakai laptop ya. Terus pakai pakai Maple, coba langsung disimulasikan. Coba. Ayo, silakan. Ini udah Bapak beri contoh ini ya. Ya. Jadi ini adalah grafik fungsi X, ini X2 ya. X2 ya kan? X2A itu artinya apa? X2 X2A itu kan produksi yang 21 in ya. Ini 21 in. Bahwa kenaikan pajak ya, ini kalau ini diskon lah ya, bukan pajak tapi diskon. Diskon terhadap TV 21 in yaitu lebih besar daripada 0,1 akan menaikkan produksi penjualan TV 21 in. Nah, dalam hal ini 21 in. Ya, yang ini 21 in ini sama-sama ya. Tapi menurunkan, coba dicek, akan menurunkan produksi yang 19 in ya. Coba kalian coba Bapak ingin lihat salah satu di antara kalian memakai laptop sama Maple coba. Halo? Ada salah satu coba, saya minta coba. Ada Mbak Dina, Mbak Danisa. Ini ada yang pada keluar ya. Kalau ngikuti aja mungkin nggak gampang ya. Apalagi kalau keluar tambah nanti makin nggak mudeng nanti. Ayo silakan. Siapa? Oke, kalau enggak gini aja deh. Bapak ingin kalian coba melakukan mungkin PR aja lah ya. PR di mana kalian diminta untuk melakukan simulasi ya kan? Perubahan. Bapak tuliskan aja sini ya.
Oke, jadi ini coba kalian lakukan, kerjakan ini ya. Mana tadi? Mana tadi?
Mana itu? Iya. Oh, sorry. Lelet banget ya. Oke. Ternyata kalian nggak siap ya, nggak siap laptop sama Maple-nya ya. Ini ya, kelihatan ya tugasnya ini Mas, Mbak, Mas. Halo? Baik, Pak. Ya kalian coba lakukan sekarang. Jadi lakukan sensitivity analysis terhadap masalah produksi dan penjualan TV berwarna 19 in dan 21 in. Bagaimana pengaruh kenaikan dan penurunan diskon setiap penjualan 21 in yang semula 1 sen per unit penjualan TV 21 in terhadap satu jumlah penjualan TV 19 in, terus juga terhadap jumlah penjualan TV 21 in dan juga terhadap total keuntungan profit ya. Mungkin kalau ada salah satu di antara kalian yang pakai laptop sama Maple, coba nanti Bapak pandu dari sini. Ada nggak? Saya, Pak. Oke, silakan Mbak. Coba dipresentasikan Mbak. Oh ya, sebagaimana biasanya ya, Bapak selalu akan memberi catatan bintang itu ya bagi mahasiswa yang berkontribusi pada kuliah ya. Baik itu tanya, entah itu jawab, entah itu presentasi atau apa ya. Ya. Silakan Mbak. Mbak siapa tadi Mbak? Mbak Nadia ya Mbak? Ini belum bisa share screen, Bapak. Oke, ini mungkin belum di ya, stop sharingnya. Oke, silakan Mbak. Apa sudah terlihat, Pak? Belum.
Coba Mbak. Oke, dari awal Mbak, dari awal. Ya. Coba agak bisa dibesarin Mbak. Ya, terus coba mulai dari sini restart Mbak. Taruh di restart, enter. Enter. Terus enter, terus. Terus enter. Hilang Mbak. Gimana Pak? Berarti buat dokumen baru apa yang tadi ya Pak? Ya di save baru aja, di save aja, nggak usah yang baru, enter aja, tapi maksudnya di save namanya lain Mbak. Udah? Bentar Pak. Gini ya Pak? Masih kosong gitu? Bukan kosong tadi aja, di save itu tadi, nanti tinggal merubah dari sana. Oh ini? Ya, itu di save Terus? as. Ya. Disimpan dengan nama lain Mbak. Daripada ngetik lagi semua kan. Ya. Udah, di save belum? Sudah Di save Pak. as. Ya sudah Pak. Udah, oke. Start, restart. Enter. Iya. Terus ditul. Ini udah Pak. Terus with followed terus. Nah, terus saja sampai ke bawah. Sampai dengan sensitivitas, Mbak. Nah, ini nih. Sekarang ini rubah deh. Nah, ini dirubah coba, Mbak. Itu yang yang A1 itu jadikan X1A dibagi 100. Yang ini Pak. Ya. Yang mana ya? Yang depan ini di belakangnya 399. Ini. Ya, coba. Diubah jadi? Diubah jadi X1A dibagi 100. Ini cara bagi gimana ya? Di posisi tadi itu situ di sukunya, nah itu 100 ya. 100, tapi ya hanya dibuang. Hanya dibuang. Hanya Ya, bukan sudah. A yang depan ini loh, Mbak. X1A-nya tetap X1A, tapi depannya itu kali A-nya dibuang. Oh ya Pak. Maaf Pak. Sudah Pak. Terus yang belakang ini yang X2A 100. Belakang ini yang suku ketiga dari yang itu. Ini. Ya, nah itu menjadi katakanlah misalnya B kali X2A. Berarti ini B kecil apa ya Pak? B kecil ya, B kecil kali ya. Terus bawahnya dibuang tuh 100-nya, per 100-nya. Oke, ya begitu ya. Ini simbol kalinya udah bener ya? Apa? Simbol kalinya udah bener apa salah? Bintang kan ya, pakai bintang ya, Mbak? Oh iya, Pak. Sudah, Pak. Kalian masih lupa kah? Lupa sintaknya Maple dah? Mohon maaf, Pak. Pas pertama kali riset operasi praktikum itu pakainya aplikasi POMQ, Pak. Belum pernah pakai Maple. Ini jadi ya, kalau untuk matematik itu, kalau seperti apa namanya, yang software kayak itu, nanti kalian nggak bisa belajar sensitivity analysis. Karena nggak tahu anunya, perubahan-perubahannya. Terus sudah?
Sudah, Pak. Udah di enter tadi? Udah ini, Pak. Terus? Oke, enter. Di enter udah? Di enter dari mana, Pak? Ya dari baris itu, baris ini. Dari ini ya? Iya, dari situ ya. Oh iya. Terus? Coba terus enter lagi terus. Ke bawah apa, Pak? Nah, ini di sini ini DYDX1A. Iya. Oke, nggak masalah itu. Terus enter coba. Nah, di sini dapatnya berapa coba? DYDX1A berapa? Ini di enter ya, Pak? Ya. Gini. Oke. Sebentar. Benar nggak ya? Turunannya coba. DYDX1A tadi di atas coba ke atas, Mbak. Nah, ini benar nggak kalau diturunkan menjadi itu? Ini 100A kok menjadi 50 ya? Terhadap X1A. Kalau diturunkan terhadap X1A kan mestinya 1/100 ya? Iya, Pak. Apa ada yang salah ya? Ada yang salah nggak? Oh, enggak, di belakangnya ini ada lagi 1A ya. Ini kan udah digabungkan nih. Gabungan ada nggak? Gimana, Pak? Nah, ya ini benar nggak ini turunannya ini benar nggak? Oke, sekarang yang ada X2 coba terhadap X2. Jadi, nah itu turun enter. Enter. Dapatnya mana? Gimana Pak? Bisa diulangi tadi nggak kedengeran. Ya itu di enter, tapi coba di enter coba. Terus yang DX2 bener nggak? Terus solve coba. Ini ya. Kok hilang ya? Terus dari mana? Plotnya mana? Ini ya. Loh, kok nggak berubah? Coba kembali lagi Mbak dari atas Mbak. Dari restart lagi, dari restart. Dari restart. Enter. Ya. Di enter. Sudah Pak. Di enter nggak usah pinggirkan ya, langsung di tengah juga nggak apa-apa. Mbak Nadia itu NIM-nya berapa Mbak? 032 Pak. Terus? Terus enter. Ini benar apa ya Pak? Terus? Ya terus saja. Kalau yang pertama kan nggak ada perubahan toh. Nanti kalau, nah ini plot D-nya kok salah nih. Oh,
Ini Mbak, salahnya di sini nih Mbak, ini dibuang nih Mbak. Yang coba yang dissolve ini dibuang aja nih. Yang dissolve ini, nah ini mulai dari ini atas ini buang. Coba return dulu aja, kembali lagi restart dari restart Mbak. Oke. Ini enter ya, Pak? Iya, enter. Enter terus. Kok nggak bisa ya? Yang penting solve-nya dibuang aja dulu. Ini, solve ini. Mana-mana? Solve yang Mana? ini di bawah. Ini, Pak. Nah, ini ya itu buang aja, di-delete dulu. Di delete. Di-delete ya. Ini ya, Pak? Enggak, delete seluruhnya aja. Satu baris itu dibuang. Oh, ini dibuang gini. Ya. Terus bawahnya juga diblok aja seluruhnya kan bisa tuh. Semuanya Pak ke bawah. Ya. Delete. Nah. Oh, yang diplotnya jangan. Sampai X1 itu. Nah, ya. Ya. Oke. Coba diplot. Plot 3D tadi, Mbak. Plot. Iya. Ini juga mau keluar ya? Nggak mau keluar. Kok nggak keluar ya? Oh, ini udah. Nah, ini itu ya? kan. Nah, ya itu. Sepertinya masih loading tadi. Ini benar bukan ya, Pak? Ya, terus. Terus bawah. Counter plotnya coba. Di enter ya, Pak? Gini. Ya, terus. Nah, ini mulai di sini nih. Kamu coba enter YA. YA enter. Oke, terus. Ya, terus nanti di sini yang DX1A. Yang mana ya, Pak? Di enter ya. Yang DX bawahnya. Terus. Kok keluarnya di situ apa itu udah? Oh, enggak. Terus enter ya. Oke, benar ya. Tapi kok ada A-nya di situ di mana? Oh, enggak, ini salah ini. Ini dibuang aja nih X2A-nya. Ini, Pak. Maksudnya kamu copy dari sini aja nih. Ini loh, Mbak. Ini X1 ini kamu copy dari atas. Ini kan hasil nih. X1A ini kan hasil. Iya. Ini kami copy terus tempelkan sini untuk ngecek. Atau langsung aja X1A gitu. Tapi belakangnya nggak usah. Sama dengannya nggak usah. Ini. Iya, tapi sama dengannya dibuang. Copy ke mana, Pak? Kalau enggak gini, ini kan yang dalam kurung ini kan ada nih X1A sama dengan ini ya. Terus X2A sama dengan ini. Kamu copy seluruhnya, kamu tempelkan sini, enter. Tempelkan ke mana? Ini copy. Ya. Ini loh yang di atas ini loh Mbak, atasnya yang di atasnya nih. Yang solve ini kan hasilnya ini ada SA sama dengan kurung buka. Itu kamu copy nih hasilnya nih. Oh, jadi di sini ya, Pak? Yang di dalam bawahnya hasilnya bukan yang itunya. Nah, itu. Oh, iya ya. X1A sama dengan itu kamu copy. Di sini. Bukan di situ, di atasnya ya Allah. Nah, itu.
Copy terus kamu tempelkan di sini. Nanti kamu enter di bawah baris bawahnya. Cuman tinggal ngikutin aja sini. Belum pernah nyoba ini Pak, baru pertama kali. Ini dikopikan di sini, di atas ini dah. Di sini. Nah, itu coba paste. Jadinya 6.000 kali berapa itu? Iya, udah, Pak. Mungkin di sini kan hasilnya 6.000, kenapa kamu dapatnya 4.000 berapa itu? Yang pertama ini loh, Mbak. Udah? Atau gini coba Bapak dari sini aja deh. Makasih Mbak. Coba cukup dulu, coba. Iya, Pak. Sebentar. Oke, kita lihat sini ya bahwa kita ingin melakukan simulasi produksi tersebut ya. Sampai ke sini. Oke. Nah, di sini tadi kan simulasi pertama itu kan kita ingin melakukan mensimulasikan atau melihat pengaruh daripada diskon terhadap TV 19 in, berarti kan yang X1A dikalikan X1A kalikan A ya, masih ingat ya. Nah sekarang kita kembalikan, kita tidak ingin melihat tentang pengaruh daripada diskon terhadap TV 19 in, tapi pengaruh daripada diskon terhadap TV 21 in, gitu ya. Jadi kita yang rubah adalah kalikan dengan B dikalikan dengan 2A, gini ya. Ya, halo? Cukup jelas? Halo? Mbak, Mas? Jelas, Pak. Cukup jelas ya, Mbak? Jelas, Kok nggak ada suaranya? Nggak ada suaranya, ada orangnya ini. Cukup jelas ya? Oke, jadi kita lakukan ini, jadi kita simulasikan. Nah, tadi kan Bapak bilang, sebetulnya kalau mau kita solve ya, kita dapatkan ini. Itu ya. Nah, jadi dalam hal ini kita langsung aja kita kopikan ini, ya kan? Ini adalah X1A ya. Nah, kita ingin mengecek di sini apakah memang nilainya sudah berubah atau belum. Jadi kita masukkan di sini sama titik 2 sama dengan itu untuk memberikan nilai ya. Nah, tadi kita dapatkan ini. Ya. Untuk X1, jadi yang Bapak bilang itu. Terus untuk X2 kita dapatkan ini. Kita masukkan ke sini. Kan? Untuk memberikan nilai pakai titik 2 sama dengan.
Kalian sudah pernah belajar Maple tuh ya? Ya kan? Nah, terus kita ingin ngeplot, ya kan? Di sini plotnya itu dari, karena kan ini fungsinya itu parameternya B ya, jadi kita tuliskan B, titik 2, kita dapatkan, oh ini nggak kelihatan ya. Oke. Oke, gitu. Jadi prinsipnya gitu ya. Kalau kita ingin melakukan simulasi salah satu parameter, pengaruhnya terhadap produksi suatu barang ya. Ya, jadi sebagai contoh tadi masalah diskon terhadap TV 1, TV 19 in, diskonnya kita rubah dari 0,1 menjadi dinaikkan menjadi 1,2 atau mungkin 0, diturunkan menjadi 0,5 misalnya, pengaruhnya terhadap produksi atau dan penjualan dari TV 19 in seperti apa. Demikian juga kenaikan atau penurunan diskon tersebut pengaruhnya terhadap produksi daripada TV 29 in itu seperti apa, 21 ini seperti apa. Terus yang ketiga adalah pengaruhnya terhadap profitnya itu seperti apa. Ya, jadi ini cukup jelas ya. Ini sini kan kalau nggak salah di di presentasi ini kan juga cukup jelas ya. Jadi kita bisa melihat tentang naik turunnya produksi tersebut, ya kan? Oke. Mungkin itu saja dan nanti kalian diminta untuk menjawab tugas tersebut ya. Terus nanti upload daripada Bapak tulis dulu sini ya, di LDRU ya. Tugas 1 RO 1 tanggal 17 ya, dari ini ini tugasnya, Bapak masukkan dulu situ. Oke. Terus Bapak set. Kok optimisasi sih? Oke, enggak masalah. Terus kita penugasannya upload tugas 1. Upload jawaban satu paling lambat tanggal hari Sabtu ya. Sabtu tanggal berapa ya hari Sabtu ya? Tanggal 19 ya. 19 November 22 pukul 20.00 WIB. Oke. Tanggal 19 20 19 Oke. Oke. Ya, jadi ini sudah semua ya tugas. Oke ya. Permisi Pak, absennya belum bisa. Oh, absennya belum bisa? Apa Ya, iya? Pak. Nah dulu.
Oh, belum ada ya. Bentar. Lupaan. Ya harusnya kalian ingatkan ya. 12. Oke. Oh, ada kok, Mas. Halo? Tadi Kelihatan belum, nggak? tadi belum ada. Tadi belum ada, nggak kelihatan ya dia. Ini malah jadi 2 nih. Bapak hapus yang 1 ya. Sekarang udah kelihatan ya, Mas? Iya sudah Pak. Oke ya. Ya silakan. Jadi tugasnya cukup jelas ya tadi ya. Jadi kalian lakukan simulasi yang mirip-mirip dengan tadi yang Bapak sampaikan tadi. Jadi dan simulasinya banyak sekali ya dalam hal ini sebetulnya. Terkait juga dengan kan ini ada 2 macam diskon ya. Satu diskon terkait dengan penjualan TV yang bersangkutan, ya kan? Penjualan TV yang bersangkutan, ya. Mungkin Bapak sampai lihat ke sini ya. Oh, kok anu ya? Ya kan? Di sini kalau dari segi persamaannya ini kan ya, ini kan ya, ini katakanlah misalnya profit atau keuntungan ya, itu kan fungsi daripada produksi atau dan penjualan TV 19 in sama produksi dan penjualan TV 21 in, ya kan? Nah, di sini kan ada dua macam diskon nih, yaitu diskon 1 sen untuk setiap penjualan X1 ya kan, terhadap 19 in ya. Ya, terhadap 19 in, diskon terhadap 19 in itu adalah 1 sen untuk setiap penjualan 19 in itu sendiri. Terus ada lagi 3 sen, 0,3 ya, 0,3 sen ya, bukan 3 sen tapi 0,3 sen ya. Berarti dalam hal ini setiap penjualan yang 21 in. Ya kan? Nah, demikian juga untuk yang penjualan terhadap 21 in ada diskon terhadap dia sendiri yaitu 0,1 atau 1 sen. Tapi terhadap penjualan X1 itu 0,4 sen ya. Nah, jadi kalau mau melakukan simulasi analisis sensitivitas, kita bisa melakukan dengan melihat pengaruh daripada variabel keputusan yaitu X1 X2 yaitu jumlah berapa TV 19 in dan yang diproduksi dan dijual ya kan terhadap itu tadi ya kan dari penurunan atau kenaikan daripada diskon-diskon tersebut. Ini berarti kan ada 4 macam diskon nih. Diskon 1 sen terhadap masing-masing produk, ya kan? Yaitu 1 sen, ini juga 1 sen, ya kan? Tapi juga diskon dikarenakan ada penjualan dari pihak lain, ya kan? Ini yang 21 in, ya kan? Terus ini yang 19 in. Ya, jadi terus juga lagi kita bisa melihat pengaruhnya terhadap terhadap profit itu sendiri. Ya, Mas yang di sini nih. Gimana tadi? Yang ini ya. Bukan. Yang mana ya? Nah, ini itu ya. Nah, ini ya kan? Kita bisa juga mengukur tentang laju perubahan daripada profit, ya kan? Karena ada kenaikan atau penurunan diskon, ya kan? Oke. Nanti Bapak dalam proyek itu juga kalian akan diminta untuk membuat skenario tentang kayak gini masalah produksi. Tapi
supaya kalian betul-betul mengerjakan secara mandiri, masing-masing sendiri-sendiri dengan masalah yang berbeda-beda. Nanti kalian diminta untuk membuat skenario tentang penjualan suatu produk dengan komponen dengan komponen apa istilahnya ya, produksi yang lain-lain gitu. Misalnya ada fixed cost-nya sekian, misalnya mungkin menjualnya bukan masalah TV tapi masalah komputer misalnya, atau apalah gitu. Yang penting kalian diminta untuk membuat skenario produksi tersebut, mungkin dua atau tiga produk gitu ya. Dan nanti kalian diminta untuk membuat simulasi terhadap produk tersebut. Ya. Ini untuk latihan, kalian buat dulu buat dulu PR yang tadi ya, tugas tadi, dan dikumpulkan hari Sabtu paling lambat jam 20 malam ya, atau 8 malam. Ya. Permisi Pak, itu di ya Mas. Headline-nya hari Jumat Pak, bukan Sabtu. Apa hari Jumat sih? Iya Pak. Sebentar. 19 ya? Iya Pak, di Eldiru. Oh, dilihat dulu di dah. Oh, bentar, coba tak cek ya. Sebentar. Bukan ininya. Oh iya, sorry. Sorry lah ya, untung diingatkan Mas Indra. Makasih Mas Iqbal ya. Iya, benar. Harusnya 19. Ya, makasih Mas diingatkan. Udah diperbaiki deh, ya. Mas Iqbal itu nomor berapa, Mas? 60, Pak. 60 ya. Oke, mungkin ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan terkait dengan mata kuliah hari ini, materi kuliah hari ini, atau mungkin mengenai dengan pembuatan tugasnya ya. Jadi tugas kalian lakukan seperti itu ya, sesuai dengan tugas yang ada dituliskan, itu terkait dengan produksi dan penjualan TV, 2 macam TV ya, 19 in dan 21 in. Terus kalian diminta untuk melihat pengaruh dari naik turunnya diskon terhadap diskon di produk 21 in terhadap ya kan, terhadap produksi 19 in dan 21 in sendiri, dan juga terhadap keuntungan atau profitnya ya. Masih ada lagi pertanyaan, silakan. Izin bertanya Bapak. Silakan Mbak. Untuk terkait pengumpulan tugasnya, bentuk filenya itu dalam bentuk langsung file dari Maple-nya atau dalam bentuk apa? Ini jadi Mbak, jadi nanti silakan di Maple-nya juga bisa, tapi nanti dikasih keterangan di situ gitu Mbak ya. Atau mungkin dikasih keterangan di musik kan, kalau dalam Maple kan begini ya. Tadi. Nah ini ya. Jadi katakanlah misalnya nanti diminta keterangan yang di sini ini misalnya bahwa ya. Nah ini ya, ini kan ini. Jadi setelah plotting kayak gini ya Mbak, Mas. Nah nanti di sini grafik fungsi ini, katakanlah misalnya dituliskan misalnya. Ya, jadi gimana?
Gimana? Belum share screen. Oh, belum share screen ya? Sorry. Nah, jadi kelihatan ya? Kelihatan, Mbak, Mas? Kelihatan, Pak. Oke. Jadi ini kan X1. Ini kan yang sumbu Y ini kan produksi daripada 19 in, ya kan? Nah, jadi di sini kalian memberikan keterangan misalnya bahwa kalau misalnya ini A ya, ini A adalah apa namanya tadi diskon untuk setiap penjualan daripada TV 19 in, ya kan? Ya dalam hal ini kalian beri keterangan, ya kan? Jadi misalnya sebagai contoh misalnya bahwa kenaikan ini bisa pakai ketik ya. Di sini kan kalian ketik ini T ya. T itu maksudnya adalah untuk teks. Ya, jadi ini kan kalau teks ini berarti di sini nanti kalian bisa nuliskan. Misalnya tuliskan aja ini kok ini agama ini. Nah ini kan tadi nih gini ya. Ini kalau T kita klik nanti akan keluar di situ tanda prom ya untuk tulisan T, untuk tulisan teks gitu ya. Nah nanti kalian bisa nuliskan sini, misalnya sebagai contoh misalnya dari gambar 1 misalnya, mana tadi? Agak ngaco ini nih. Dari misalnya gambar di atas, misalnya nomor berapa gitu ya, gambar nomor berapa di atas, titik di atas, menunjukkan bahwa gitu misalnya gitu Mbak, ya. Jadi kasih keterangan di situ, ya kan, memberikan penjelasan terhadap output daripada mapelnya. Ini Kak, oke, jadi memberikan gambaran output daripada mapelnya. Jadi dalam hal ini kita melihat karena di sini adalah produksi X1, produksi 19 in, maka pada saat diskon yang 1 sen itu kita naikkan menjadi katakanlah misalnya menjadi 1,5 sen, maka produksi X1 akan menurun gitu kan gitu ya. Tapi kalau kita turunkan diskon tersebut akan menaikkan produksi 19 in, gitulah ya. Jadi pakai aja pakai apa namanya? Pakai Maple tapi nanti dikasih keterangan atau penjelasan gitu ya. Terhadap outputnya. Cukup jelas ya, Mbak siapa tadi, Mbak? Vina, Pak. Apa? Vina, Bapak. Rina, Pak. Rina. Vina pakai V. Oh, Vina, maaf. Nggih, Jadi Bapak. nggak ngelihat di situ sih, nggak ngelihat di ininya masih agak ngeheng ini. Ya, baik. Terima kasih, Bapak. Nomornya berapa, Mbak? 22, Bapak. Vina. Oke. Ada yang lain silakan. Ada? Jadi nanti proyeknya juga terkait seperti ini, cuman tidak lagi masalah TV, tapi masalah lain yang kalian konstruksikan sendiri, kalian skenariokan sendiri, ceritanya dari kalian. Ya. Terus juga misalnya tentang komponen produksinya apa gitu, biaya produksinya apa saja misalnya, terus apakah itu pakai diskon atau pakai pajak atau apa gitu, silakan aja. Tapi yang penting bahwa kalian bisa melakukan simulasi terkait dengan parameter yang ada, parameternya misalnya diskon atau pajak atau mungkin insentif atau apa gitu ya, atau pemotongan harga atau apa, silakan aja. Tapi yang penting setiap dari kalian akan membuat proyek yang berbeda. Ya, maksudnya seolah-olah kayak sebagai kayak manajer daripada suatu perusahaan lah yang membuat kebijakan tentang produksi barang yang kalian produksi. Gitu ya. Nah, ini sebagai latihan coba lakukan dulu tentang tugasnya tadi. Kalian kumpulkan hari Sabtu. Nah, minggu depan kita akan bicara tentang apa namanya? Sensitivity analysis untuk
untuk constraint optimization. Jadi optimisasi dengan kendala. Kalau hari ini kan tanpa kendala ya. Minggu depan kita akan bicara tentang optimisasi dengan kendala. Oke. Barangkali itu aja mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Kalau misalnya ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada mungkin Bapak cukupkan dulu ya. Ada? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada saya kira Bapak cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi